Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku, Shalom. Semoga kita semuanya sehat-sehat saja dan tidak kekurangan suatu apapun karena Tuhan tetap memberkati kita. Pada video saya kali ini saya menyampaikan khotbah Bapak Pendeta Wayan Sastrawan, Master Sains Teologia, yang mengambil pembacaan Yohanes 15 ayat 1-8. Dan bagaimana kita sebagai orang percaya bisa mengeluarkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita dengarkan khotbah beliau. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar dari firman yang kita baca. Saudara-saudari, saat saya berkunjung di rumah-rumah jemaat, saya melihat hampir di setiap rumah jemaat yang ada di sini, di halaman rumah itu ada pohon buah. Hampir semua. Jemaat itu memiliki tanaman buah. Apakah jambu? Jambu sekarang lagi ngetren, gitu kan, dengan varietasnya. Lalu ada mangga, jeruk, ada juga jemaat yang tanam anggur, ya, dan lain sebagainya. Pertanyaannya Bapak Ibu kemudian, untuk apa Bapak Ibu menanam tanaman buah tersebut? Ini pertanyaan sederhananya. Untuk apa Bapak Ibu tanam tanaman buah itu? Ya, mencari buahnya. Mencari lagi. Ya, supaya sejuk. Oke. Artinya ada banyak hal ya yang kita harapkan dari kita menanam pohon buah di halaman rumah kita. Jadi dia memiliki nilai yang beragam. Ada nilai ekonominya, juga dia bisa dijual. Ada juga nilai sosialnya, kita bisa berbagi. Ya kan? Dengan buah yang berbuah kita bisa berbagi. Kemudian ada juga nilai estetisnya, seninya, kita mendapatkan kesejukan dan lain sebagainya. Ya, jadi ada manfaat yang kita dapatkan dari kita menanam tanaman buah di halaman rumah kita. Ya. Itu harapan kita. Itu yang menjadi mimpi kita setelah kita menanam tanaman itu. Jadi dari apa yang kita harapkan bahwa dia supaya berbuah, menghasilkan buah, dan itu kita mendapatkan manfaatnya, ternyata Bapak Ibu, kualitas dari sebuah tanaman akan terlihat dari buah yang dihasilkan. Jadi buah dari tanaman itu menunjukkan kualitas dari tanaman itu sendiri. Jika tidak berbuah, maka dia bukanlah tanaman yang baik. Tidak ada artinya. Kalaupun dia berbuah lantas buahnya tidak maksimal seperti yang kita harapkan ataupun seperti yang dipromosikan, kita juga akan kecewa. Artinya adalah bahwa kita mengharapkan buah atau sesuatu yang baik dari apa yang kita tanam, karena kualitasnya akan nampak di situ. Walaupun promosinya bagus, ketika orang menjual tanaman itu kepada kita, kalau dia tidak ada buahnya, maka tidak ada artinya itu. Nah, kalau tidak berbuah, maka ada banyak tindakan dan hal-hal negatif yang akan muncul dalam pikiran kita.
gampang saja. Gitu kan? Saya bilang mandatku ya berubah. Tindakan-tindakan negatif yang akan kita lakukan. Atau mungkin juga karena kita sudah bosan memelihara dan merawatnya. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa kualitas tanaman yang kita tanam itu akan nampak dari buah yang dihasilkan. Maka kita akan mengatakan jempol terhadap tanaman itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian dengan hidup kita. Hidup kita harus berkualitas. Kalau hidup kita tidak berkualitas, maka kita tidak ada manfaatnya. Karena itu kualitas hidup setiap kita akan nampak dari apa yang kita hasilkan, atau dari buah hidup yang kita hasilkan, atau dari nilai-nilai kebenaran yang kita hidupi dan kita hasilkan bagi dunia ini. Di sana akan nampak kualitas hidup kita. Tetapi jika kita tidak mampu menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah yang baik, maka kualitas hidup kita akan menjadi jatuh. Demikianlah Yesus mengharapkan kepada murid-muridnya, dan juga tentunya kepada kita yang hidup sekarang ini sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ia mengajarkan dan ia mengajak mereka supaya mereka menghasilkan sesuatu yang baik, yang berkualitas, dan yang menunjukkan hidup mereka berbeda serta memiliki kualitas di tengah-tengah kehidupan ini. Untuk menunjukkan itu, saudara-saudari, Yesus mengajarkan mereka tentang sebuah perumpamaan. Ini tidak asing lagi di telinga kita sebagai orang Kristen. Perumpamaan itu adalah perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan dan memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Bapaknya yang adalah pengusahanya atau sang pemeliharanya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi ada yang memiliki dan yang merawat, ada pohon yang berkualitas, dan dari pohon yang berkualitas itu diharapkan sebuah hasil yang berkualitas dari kita yang percaya kepada Dia. Ini harapan yang besar yang diharapkan dari setiap kita sebagai pengikut Kristus. Intinya adalah bahwa dari perumpamaan ini Yesus mau mengajak kepada kita yang adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang benar itu harus menghasilkan buah kehidupan yang baik, yang kemudian menunjukkan kualitas hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari, untuk apa Yesus menyampaikan pengajaran ini? Untuk apa Yesus mengharapkan dari kita menghasilkan sesuatu yang baik dan menjadikan hidup kita ini berkualitas, bukan untuk diri kita sendiri. Yesus mengatakan hal ini karena buah yang kita hasilkan dalam hidup ini itu akan bertujuan untuk membanggakan dan memuliakan Allah. Itu jelas dikatakan dalam ayat 8. Kalau kita menghasilkan sesuatu
saudara-saudari, supaya kita menghasilkan buah dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah, apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik. Dari pembacaan kita dapat belajar supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik. Pertama, Yesus mengatakan kepada murid-murid di ayat pertama, "Akulah pokok anggur yang benar." Kalau pohon anggur itu punya kualitas yang baik, maka yang dihasilkan juga pasti sesuatu yang baik. Artinya adalah bahwa kita memiliki dan percaya kepada Yesus. Itu berarti seharusnya hidup kita juga berkualitas karena kita memiliki Tuhan yang berkualitas, bukan Tuhan yang ecek-ecek. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Kalau Yesus perkenalkan dirinya, akulah pokok anggur yang benar. Kedua, Yesus mengatakan bahwa Bapa itu adalah pengusahanya. Untuk menghasilkan buah
Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Paulus mendefinisikan tentang kasih. Ini buah yang harus kita hasilkan. Seseorang bisa membaca apa yang dikatakan oleh Paulus di sana. Mohon kesediaan saudara. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Ada yang dapat sudah? Tolong dibacakan. Sudah? 1 Korintus 13 4 sampai 7. Silakan seorang membacanya. Saya tidak suruh siapa ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Terima kasih, Mama Putri. Ya, jadi itulah kasih sebagai buah yang harus kita hasilkan dalam hidup ini. Karena Yesus mengajarkan itu kepada murid-murid. Paulus mendefinisikan kasih itu adalah kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang harus kita hidup. Kita hidupi, maka kita akan menghasilkan buah yang benar dalam perjalanan hidup beriman kita. Untuk menghasilkan itu tidak mudah. Kita harus belajar untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan kita harus bersedia untuk tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Tuhan berkati. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan lewat channel saya ini. Dan semoga Tuhan selalu memberkati kita karena kita selalu mendengarkan firman-Nya. Jangan lupa like dan subscribe, dan teruslah dengarkan firman Tuhan di channel saya atau di channel siapapun. Firman Tuhan akan menguatkan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa.